tim yang lagi Tunggu, ingat. meroket. Siapa tim terakhir yang mengalahkan MU? Arsenal, Bang. Nah, Anda harus ingat. Kan lo udah bilang kemarin, MU harus terima kasih sama Arsenal. Karena sejak kalah dari Arsenal, dia. MU belajar. Makanya, tapi gue ada satu keluhan Apa ke itu? CEO. Kenapa waktu gue masuk gak ada jersey Arsenal? Oh iya, Bang. Apa salahnya Arsenal? Ya, karena Arsenal tim besar kan, Arsenal pernah invincible. lagi nggak kelihatan di peringkatnya sekarang, Bang. Kalau City kan bisa juara karena duit. Oh, bener dong. Ya benar. Duit banyak, beli pemain, pelatih bagus, langsung transformasi. Iya. Ya, tapi kalau kita ngomongin MU nih, MU kan MU sekarang, juga banyak duit tapi belum juara. Iya. Karena Bukan, MU kan pelit. Enggak, MU sekarang kan akademi. Walah bang. Sesekali belilah, dia kan akademi. sekarang Belinya beli. udah jor-joran, Bruno, Pogba, Maguire. Murah. Murah sesekali. gimana? Ya Pogba mahal lah. Ya lu beli back semuanya 50 juta ke Lu atas. belinya semua 80 loh. 80, dua. Maguire 89, Pogba 89. Iya. Lu beli back semuanya tuh dari kiper, semuanya 50 juta. Ya tapi 50, nggak di atas semua, itu. pelapis semua. Gila lu. Oke, sampai pelapis juga 50 juta. Oke, kalau ngomongin MU ini balik lagi. Tadi malam dia akhirnya menang walaupun dengan supaya akhirnya bisa mencetak gol dan juga ada kontroversi yang dipertanyakan dari Luke Shaw sampai yang gol Maguire. Kalau kita dari ngomongin insiden dulu deh. Insidennya yang dari tackle Luke Shaw sampai yang berujung ke follow through-nya ke Cavani yang dipelanggaran sama Robbie Brady. Menurut kalian tuh insidennya seperti apa? Mungkin bener Yang mana? lihat kayak yang si Iya, Shaw, saya lihat. Shaw tackle yang berujung ke Cavani dan Brady yang Pokoknya kalau sekarang setiap game MU gue harus nonton. Kenapa Anak bang? gue, konten itu, Bang. cuman gue kadang-kadang sedih juga. Buat Just tuh juga. Waktu Arsenal main gue bilang lu nonton, nggak mau. Ya dia kan nonton fans Bukan. MU. Dia bilang lu lihat MU ada Bruno, Arsenal ada siapa? Ya gue sedih juga sih. Ada Willian, Bang. Wah, Gimana mungkin bahas. Oke, apa yang Yang Shaw? tackle Shaw Ya betul dong, dia pelanggaran. pelanggaran. Udah itu Walaupun kan gamenya berlanjut, Ya. terus bola diumpan sama Bruno, Ya. terus siapa yang ditackle Cavani? Cavani sama Brady Iya kan, tackle. akhirnya kan wasit lihat pelanggaran yang pertama kan. Ya. Kalau pelanggaran pertama itu udah di blow whistle-nya, itu akan dia anulir kan itu kan? nggak bisa lu kasih advantage ke Villa dong. Iya, iya. Bola kan dikuasain MU. Ya. Nah artinya Shaw dikasih kuning, terus free kick-nya bagi siapa? Bagi Aston Villa kan? Ya. Si Burnley, Bang. Sorry, Burnley. Ya sorry, iya bagi Burnley. Kenapa gue bilang Aston Villa ya? Karena bajunya Sama, gini Bang. warnanya. Nah, Aston Villa kalahin Arsenal gak sih? Iya, kalahin, Kemarin. kan? Iya. Iya, maka itu. Nah, ini tapi kan banyak yang Burnley bilang juga kalahin Arsenal. apa? Burnley juga kalahin Arsenal. Iya, makanya jago dia kalau buat yang ngalah-ngalahin. Gua tahu tuh. Kenapa nggak diberesin kalimatnya? Hah? Tunggu dulu. Burnley kalahin Arsenal. Iya kan? Iya. MU kalah dari Arsenal. Iya. Artinya MU belajar. Bang, Belajar. tadi dia mau bilang ini Aston Villa jago ngalahin tim-tim yang ada yang titik-titik. Lu beresin dong. Nggak berani sama Bentar. Bang Tapi Minder. tadi banyak yang bilang, Bu Minder tadi bilang layak, tapi banyak yang bilang harusnya malah kartu merah kalau ngelihat Siapa dari yang kartu merah? si Shaw. Karena tackle-nya dianggap membahayakan, kan kakinya cukup ngangkat ke arah Nah, sini kan. ini yang gue selalu tegaskan kan, bahwa wasit-wasit di Inggris ini gak konsisten termasuk VAR. Oke. Iya kan, ini kan gak konsisten banget. Justru Beda gue lihat di wasit, Italia masih oke. Iya. Siapa yang dapat kartu merah game Juve? Chiesa dihajar begitu tuh. Pedro Obiang. Iya, Obiang kan, Iya. yang Juve menang itu Yes, kan, menang betul. besar juga kan, itu kan jelas kelihatan. Iya. Jadi di Inggris ini gak konsisten. Ini kan jelas nih dia bisa mencederai Iya. lawan ini kan. Iya. Ankle lagi. Dia miss tackle. Iya. Nah ini salah satu kelemahan Shaw, sering tergesa-gesa melakukan tackling. Nah cuman kan gak konsisten sekarang VAR di sini. Sebaliknya ketika dia bola dia kasih jalan, Cavani dilanggar, gimana keputusannya? Cavani juga dilanggar keras itu. Iya. Iya. Iya kan, nah ini kan udah gak konsisten. Nah inilah yang membuat gue jengkel. Kapan mau bener ini semua di sana? Oke, tapi ini Tapi Arsenal gak pernah diginiin loh. Enggak, karena dia di papan bawah nggak, jadi nggak begitu menarik value-nya. Bukan, lu dengar dulu, bukan value-nya. Kasian. Udah di bawah dia. Iya, jangan di bawah radar, masa mau disiksa juga. Maka itu udah di bawah, lu mau kerjain. Jangan. Kalau turun gimana? Nah, iya, orang juga nggak ada yang udahlah biarin aja gitu kan. Oke, ini banyak yang juga yang bilang kalau dari sisi show-nya dia justru dapat bola duluan, even dia pada akhirnya kepleset dan kenain kakinya ke ini. Tapi kan intentionnya adalah dia ngambil bola dulu, bolanya kena, baru akhirnya kena kakinya si pemain Burnley itu. Artinya menurut lu nih apakah intention dia untuk nekel si orang ini dengan kasar gitu, apa dengan membahayakan? Gue nggak ngelihat intention, tapi gue ngelihat faktanya aja, Ji. Kena. Ya itu kan apa kalau lo kena bagian. itu kan ya bisa jadi apa namanya
ada kemungkinan lu mencederai kan Iya, gitu. iya. Dan kalau dengan level kayak gitu, tackle kayak gitu ya menurut gue ya emang harus. Berarti lu lebih setuju yang ini layak merah atau fair ini kuning? Udah enough maksudnya buat show. Kalau buat gue sih harusnya ya lebih tegas ya Ji gitu sejujurnya. Ya karena ya gue harus Karena fair dong. City. Ya enggak gitu juga. Tapi kan harus bilang lu sama harus City. lihat case by case Gue dong. interupsi boleh nggak? Boleh dong, boleh. Gue permisi dulu. Lu lihat yang Pickford sama Van Dijk. Nah, Oh, iya. Sekarang kartu wasitnya kuning. ngakuin kan? Ya itu beda. Ya. Itu kan salah. Itu Iya. salah. Itu gue ngakuin. Kenapa awalnya gak dikasih kartu merah atau gak dikasih sanksi? Karena menurut wasit Van Dijk sudah offside dulu. Oh, oke. Oke, lu Iya, dengerin betul, begitu. offside dulu, ya. Nih kemudian hari bisa ada lagi nih statement dari wasit ini. Kenapa gua gak kasih kartu kuning ke pemainnya, kartu kuning mungkin ya ke pemain yang melanggar Cavani. Padahal memang di sana ada kasih pelanggaran, kan sama juga itu. Dilanggar walaupun udah itu. Nah inilah yang gue bilang yang membuat gue jengkel. Tapi Emang gue standarnya beda ya? Gue mau nggak mau harus nonton MU. Iya, harus Bang. Gak bisa. Lu lihat apa ada keuntungan-keuntungan yang Bukan, merugikan lu, MU? anak gue akan minta, jadi gue harus nonton. Ya udah, gue ikut nonton. Loh, bapak harus ngalah sama anak kan? Iya, iya. Nah Tapi- itu jadi maksud gue, tapi ini udah agak konsisten. Tapi wasit itu kan akhirnya dia bilang itu kan, emang dia ngakuin kesalahannya yang dari yang si Pickford sama Van Dijk itu Iya kan. dia ngakuin, Ngakuin. karena seharusnya itu udah kartu merah itu mencederai kan? Iya, iya, itu bahaya itu. Itu ngasih statement. Oke, kita pindah ke case yang sebelum kita bahas overall pertandingannya, case yang ke golnya Maguire yang banyak yang didebatin bahkan sama mantan-mantan pemain. Kalau misalkan itu pelanggaran, berarti hampir 60% semua kejadian di kotak penalti itu pelanggaran dari gol-gol yang pakai adu duel udara lah. Kemarin lu lihat gimana? Iya, kena ke tangan kan? Kena tangan apa? Menurut gue sih kena tangan dulu. Bukan Pas yang ngeloncat. bukan yang handball. Yang gol. Gol Oh, yang- anulir. oh, yang gol Yang dianulir. Maguire yang cakep itu loh golnya. Bangke emang. Emang ini udah objektif nih hostnya nih. Subjektif salah Ini gua. golnya keren tuh. Ini nih, golnya yang ini maksud gua. Iya tapi kan kalau lu lihat kan itu ada benturan gitu loh Ji. Iya. Maksud gua dan kan nggak shoulder to shoulder beda dong. Kalau menurut gua, ini Petersnya yang salah. Yang melompat lebih dulu tuh si Maguire. Iya. Dia udah melompat lebih dulu, tapi itu hanya refleks Maguire aja mendorong si Peters. Dan ini tuh kan salah satu dark arts kalau dibilang sama defender old school. Kayak Chiellini ini master nih teknik kayak gini. Jadi lo kayak gitu lo pura-pura jatuh gitu. Ada kontak dikit biar itu Iya, jadi kayak begitu. di advantage buat Ya, lu. tapi bener berarti lo nganggap Maguire tuh harusnya gol kan? Terlepas dari si itunya dark art apa pura-pura jatuh. Iya itu Karena dark itu art posisi tuh. momentumnya Poin lo harus kayak kasih keras. keren gitu. Karena tuh posisi Beckham nggak dapet bola atas Bukan, ya. problemnya begini, kalau ada kontak, itu dianggap pelanggaran sekarang. Oke. Nah jadi dia kan kontak, seperti mendorong, padahal dia melompat lebih awal. Oh. Nah tapi menurut gua bagus juga nggak dikasih golnya. Biar kelihatan adil ya. Biar kelihatan adil. Enggak, maksudnya gini bang, ini juga sorry Ji, ini lu harus adil. Iya. Kalau dia nggak ngejatuhin diri atau nggak kelihatan seolah ini Iya. kontaknya berat, itu jadi nggak advantage buat dia. Terjadi ketika Sadio Mane yang dilanggar di ruang berat, itu juga, dia ya. memutuskan nggak menjatuhkan badan. Iya. Padahal sebenarnya itu adalah pelanggaran yang serius dan harusnya berbuah penalti. Nah ini yang kan pinter-pinteran gitu. Jika kadang lu mau jujur tapi lu justru rugi gitu. Nah ini menurut gue ya harus diambil poinnya, nggak apa-apa dong. Ya ini faktor wasitnya Kevin Friends of Club. Enggak, apa tadi bilang, lu mau jujur tapi rugi. Iya kalau kayak Mane, dia kan harusnya emang dia tuh pelanggaran sebenarnya bang, tapi dia mencoba buat nggak jatuh karena nggak pengen dilabelin tukang diving kan. diving. Nah lu Atau pengen lu jujur sebenarnya kayak pengen fair, tapi lu justru rugi. Harusnya lu tuh ya udah jatuh aja Ya itu gitu. artinya dia nggak cerdik lah. Nggak cerdik itu maksudnya. Jujur tapi nggak cerdik. Tapi nggak cerdik gitu. Oke, ini kita sekarang dari sisi permainannya lawan Burnley kan memang cukup susah payah, tapi berkali-kali MU bisa menang dengan cara yang deg-degan seperti ini. Artinya dia punya kesempatan selalu dalam kill the game, dalam peluang-peluang yang dibuang sia-sia kayak Martial lah, ada beberapa peluang terus juga ada Cavani juga. Martial jelek banget. Tapi berapa? Martial busuk banget tadi malam. Makanya ini pemain ini tukang material nih bukan main bola. Artinya dia bisa menghadapi tim-tim kecil, tapi dia punya rekor buruk menghadapi tim-tim besar. Musim ini belum pernah menang gitu kan dari Arsenal, Nanti lawan Liverpool? City, Liverpool minggu depan nih, dan juga Spurs dibantai. Artinya orang banyak yang bilang kalau dari tim besar tapi bisa ngumpulin lawan tim kecil kan nggak gitu juga. Masih ada sisa 6 pertandingan lawan tim besar kan. Artinya dia harus memperbaiki ini dong lawan tim-tim yang memang di atas secara di atas kertas itu memang tim besar gitu. Iya dia harus main pinter lawan Liverpool next week. Oke. Ya, harus rekor yang dia catat ketika bertemu sama sesama kompetitor juara. Gue udah ngomong kompetitor juara ya.
kompetitor juara. Gitu. Kalau gue sih gak sepakat. Ya, restoran Padang aja kalau sepakat itu. Kalau bicara soal kompetitor juara gue gak sepakat, tapi nanti. Lu silakan. Oh, masih nanya. nanti ya, boleh Ya. terlalu dini lah ya. Iya, lu sekarang. nanti abis ini gue kasih. Ya. Oke. Jadi ketika lo sesama kompetitor juara, kenapa gue bilang gitu? Karena lo lihat deh dari peringkat 6-7 aja tuh Tipis semua. gitu. Jadi Ya artinya 6-7 ada juga dong peluang juara. iya makanya Big Jadi Seven yang gue hitung. bukan berarti MU aja yang kompetitor. Betul. Jadi Big Seven yang gue hitung bang, termasuk di situ kan Arsenal ada di mana? Arsenal kan ada di bawah lagi. Jangan, Gue di roasting atau di apa ini? Jangan, bentar duduk dulu. Mau nanya, jangan itu peluang itu masih ada loh. Lu jangan tutup kemungkinan tim-tim yang ada di Iya, lu papan jangan atas. dong. Lu lihat baru menang. Jangan cuma Nggak, 7, bukan dia 11. lu. Kan lu yang dari tadi ngejek Arsenal. Iya, 11 yang setuju. Baru enggak, mana Arsenal punya jersey mana? Kenapa enggak ada? Parah jersey Arsenal. Binder mau comeback nggak dibikin di belakangnya. Lanjutin. Ya, maksud gue jangan terlalu naif gitu. Lo ketika ketemu sesama klub gede gitu ya. Pinter lah kayak ketika pertemuan pertama lawan PSG menurut gue Ole pinter gitu kan. Dia emang pengen ambil poin. Nah ini ketika ketemu Liverpool secara psikologi, ini kan weekend ini nih ya. Secara psikologi itu kan sebenarnya tekanannya di Liverpool Ji. Gitu. Liverpool harus menang. Gitu. Liverpool harus menang. Kenapa? Karena enggak ya dia semakin secara psychological ketinggalan dari arch rivalnya yang udah semenjak terakhir tuh lu ada di puncak tuh 2018 Ji. Ya, artinya ini Ya, bukan cuma di arch puncak rival dong. 2018 itu Mourinho baru 4 pekan. Iya. Kalau Enggak, emang seriusnya kalau di 2013. kalau terakhir number one itu 2018 atau 2017 artinya ini bukan arch rival dong. Iya sih bang. Nah, benar kan? Tapi bentar, terakhir Liverpool. Enggak, lu jangan ngomong dulu, gue lagi bicara sama dia. Terakhir Nah ini yang Liverpool bikin gue juara jengkel juga kan. Akhirnya gue marah kan. Nah maksud gue, ini kan bukan arch rival. Iya. Kalau istilahnya dia baru sekarang muncul. Iya. Jadi menurut gue, maka itu yang gue bilang gue gak sepakat. Bahwa dia ini kompetitor juara, enggak. Salah satunya, tapi not the main. Oke lanjutkan. Salah 11 lo ngomongnya salah. Oke, gak apa biar dia lanjutin dulu. Jadi menurut gue Ole mesti pintar dan gue pengen nge-highlight nih Ji satu Enggak, sisi. Ole harus pintar, artinya Ole belum pintar dong sekarang. Ya terbukti kan belum bang. Lawan Spurs dibantai, lawan City kalah di Carabao Cup. Jadi sesama Lawan contender. Arsenal kalah. Lawan Arsenal ya. Ini kan harus pintar gitu. Jadi maksud gue gini. Nanti pertemuan Ole kedua ya. di sisi lainnya udah bagus banget Ji. Iya. Di Apa sisi itu? nih, gua nge-highlight ini di YouTube gua juga hari ini. Udah mau saingan sama Binder semuanya. Jadi Oke. maksud Kok gua gini. saingannya sama gue Oh ya, sih? mau jelasin sama Binder Enggak, lagi. enggak Tapi orang dia apa? udah 150.000 Dia mau kenceng lebih, banget sama kenceng jelasin dari banget. awal. Gini. Lo sama Peroman bisa. Enggak, gua harus memberikan kredit untuk sesuatu hal yang udah positif. Nah, menurut gua tuh Ole kenapa MU bisa ada di posisi sekarang? Menurut gua karena Ole ini mengendalikan situasi dengan baik. Ketika seorang manajer mengalami rentetan hasil negatif, misalnya kan kayak yang lu alamin di awal-awal musim, itu tendensi untuk dia crack dan akhirnya memberikan statement-statement yang menyerang terhadap pemainnya sendiri, yang menyerang terhadap board, yang menyerang terhadap yang lainnya, itu tuh gampang banget trigger. Kayak Mourinho sering banget, itu kan Conte sering banget, bahkan Conte kemarin baru aja ngekritik boardnya sendiri di akhir musim, dia bilang dia nggak didukung gitu kan. Ketika lo lagi stres kayak gitu dengan rentetan hasil negatif, lo gampang banget untuk bisa memberikan statement itu. Akhirnya apa? Itu menjadi suasana yang tidak kondusif dengan di ini lo sendiri. Ketika lo menyerang pemain lo sendiri, lo bayangin Ole Maguire bikin kasus di Yunani, dibela, Pogba diserang sama agennya, dia bilang tetap positif. Itu yang menurut gua, wah gila. Interupsi. Gak ada pilihan lain bagi dia. Siapa lagi pemain yang bisa diandalkan? Tapi maksud bang, gua kan jadinya kan gini bang, matinya. sebagai pemain nih bang, gue kan dibelain terus, gue dibikin suasana, gue jadi malu sama manajer gue harus perform gitu. Enggak, karena begini, dia gak ada pilihan lain. Seandainya dia ada pilihan lain, dia pasti akan mainkan pemain itu, dia cadangin dulu pemain ini. Seperti City. Ya. City have choices. Jadi ketika Pep ngelihat nih pemain gak disiplin, dia bisa cadangin dia ada pemain lain. Tapi MU kan itu aja pemainnya. Maksud gue media handlingnya bang. Iya, handlingnya bagus. Artinya dia gak menciptakan konflik. Betul. Tapi dia juga tidak bisa mengesampingkan pemain ini karena dia gak ada choice. Ini juga salah satu kelemahan MU. Manajemennya nggak ngedukung penuh kan? Gue mengatakan bahwa MU ini calon juara tapi question mark. Tanda tanya. Tuh itunya judul-judulnya Jadi Binder. kapan-kapan tuh gue kalau bikin judul orang nyerang gue. Siapa bilang MU juara, calon juara? Gue bilang enggak. Ini antara lu yang nggak bisa lihat atau gue yang goblok. Karena ada tanda tanya. Tanda tanya itu kan kita menanyakan calon juara gak? Kecuali exclamation mark apa tuh? Tanda seru kan? Tanda seru. Ini tanda tanya. Enggak. MU bisa berada di atas sekarang ini. Ya kan yang pertama pemain-pemain mereka yang pilar ini nggak cedera.
Iya. Pilar loh ya, bukan pemain inti. Bruno terutama. Gak cedera, tapi Maguire. itu dialami oleh Liverpool, itu ada juga dialami oleh Chelsea, betul kan? Betul. City slow start, ya kan Pep mencari nih, ya siapa nih kira-kira di belakang. Tapi sekarang nih yang benar-benar nih MU dapat pressure. Karena City lagi bagus, ya kan Liverpool oke lah mereka gak bisa menang. Iya. Tapi Klopp ini berat. Dia sudah pahami apa yang kira-kira gue bisa lakukan perubahan. Tapi ketika nanti MU mulai kalah lagi 2-3 kali, berat loh dia. Untuk naikin lagi. Jadi menurut gue nih bagi Ole, yang penting bagaimana dia bisa meraih poin aja.